Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala sakinatu fi qulubil mu'minin liyazidadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Tidak bosan-bosannya kita selalu dan senantiasa menyampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat karunia Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini, pada zuhur ini kita selesai melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Allah Ta'ala falamma balagha ma'ahu sya'yu qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tidak terasa kita sudah berada hari pertama di bulan Zulhijjah 1446 Hijriah. Insyaallah 10 hari ke depan kita akan menjalankan sebuah ibadah, yaitunya hari raya Aidil Adha. Pada hari raya Aidil Adha di bulan Zulhijjah ini ada sebuah peristiwa bersejarah di mana seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam, mengukir sejarah adanya sebuah perjalanan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah yang diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Asy-Syaffat yang kita bacakan tadi, di mana sebuah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika anak yang dirindukan, anak yang akan nanti menjadi penerus, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim di mana lahirnya seorang anak Ismail, maka Allah berikan sebuah cobaan. Cobaan itu dituliskan oleh Allah dalam firman-Nya. Maka kata Allah, ketika Nabi Ismail telah sampai usia dewasa, maka Allah perlihatkan kepada Ibrahim dalam sebuah mimpinya ketika Allah perintahkan menyembelih anak kesayangan Ismail. Maka ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam meminta pendapat kepada anak yang sudah menanjak usia balik dan muda. Alangkah terkejutnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menerima ucapan ya abatif an ma tu'maru satajiduni insyaallah. Di luar analisa, di luar nalar kita, bagaimana Ismail yang dirindukan oleh seorang ayah,
yang akan nanti menjadi penerus, tapi Allah perintahkan untuk disembelih. Maka Ismail sabar, bahkan dia perintahkan ayahnya untuk menyembelih, karena memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat zuhur yang dimuliakan, ini adalah sebuah ibrah bagi kita yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail anaknya adalah sebuah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk nilai-nilai kesabaran. Nah, itulah salah satu wujud dari sebuah pengorbanan dari seorang Ibrahim, dari seorang Ismail. Oleh karena itu, pada bulan Zulhijjah ini kita seakan-akan menapak tilas kembali sejarah peristiwa itu dengan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, dan kita melaksanakan korban bagi kita yang tidak bisa melaksanakan haji di tahun ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar, maka telah banyak nikmat Allah itu kepadamu. Maka cara kamu mensyukuri nikmat Allah itu adalah dengan salat dan berkorbanlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin sidang salat zuhur yang dimuliakan, ya, sebuah perintah Allah kita untuk berkorban. Maka ketika kita telah mampu, maka kita berkorban. Maka dalam sebuah ibadah korban itu, kata Allah Subhanahu wa taala, memang tidaklah akan sampai daging darah, tapi akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan. La yanallallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu litaqwa, kata Allah. Ketika kamu persembahkan seekor kerbau, seekor sapi, seekor kambing pun, kamu nampakkan, kamu berkorban, menyembelih, tetapi itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang akan sampai kepada Allah itu adalah nilai-nilai ketakwaan. Oleh karena itu, ibadah korban itu adalah mendidik kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara Allah untuk memperlihatkan kepada hamba-Nya untuk lebih dekat kepadanya. Kemudian yang kedua adalah sebuah manifestasi bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat zuhur yang dimuliakan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita ramaikan tempat ibadah ketika salat nanti Idul Adha, dan setelah Idul Adha bagi kita yang mampu, mari kita laksanakan penyembelihan nantinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjamin, akan memelihara nilai-nilai ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.